dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala, pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengarkan ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak akan menjadi Buddha. 4 macam peristiwa tersebut ialah orang tua, orang sakit, orang mati, seorang pertapa. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik. Rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru atau upala, kolam bunga teratai berwarna merah atau paduma, kolam bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikahi dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu Istana Musim Dingin atau Rama, Istana Musim Panas atau Surama, dan Istana Musim Hujan atau Suba. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya, yaitu Rahula, lahir, pada suatu malam Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yaitu Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berburu mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta, tapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dengan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Masa pengembangan di dalam pengembangannya, Pangeran Utama mempelajari latihan pertapaan dari pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu pertapa Alara Kalama dan pertapa Udaraka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela di tepi sungai Nairanjana atau Naranjara yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, tapi pertapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukan tersebut. Pada suatu hari dalam bertapanya, pertapa Gautama kedatangan seorang roh atau pemusik Gandharwa yang kemudian melantunkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini dan lenyapnya suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah.
Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyapnya suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gautama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan tapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gautama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakan sangat lemah dan mau hampir saja merenggut jiwanya. Namun dengan kemauan yang keras membaja, Pertapa Gautama melanjutkan samadinya di bawah pohon bodhi di hutan Gaya sambil berprasetya, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sang Hyang Kamsa Buddha atau Sama Sambuddha. Tepat pada saat bulan purnama Sidhi pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Pada hari ke-8 bulan ke-12 menurut kalender lunar, pada saat mencapai pencerahan sempurna, dari tubuh Siddhartha memancar 6 sinar Buddha atau Buddha rasmi dengan warna biru yang berarti berbakti, kuning mengandung kebijaksanaan, merah yaitu kasih sayang dan belas kasih, putih mengandung arti suci, jingga yaitu semangat dan campuran sinar tersebut. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar yang kesempurnaan yang antara lain Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan sebagainya. 5 pertapa yang dinampingi dia di hutan Uruvela kemudian merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan mulia, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun. Saya menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Tanggapan saya setelah mendengar riwayat agama Buddha adalah jalan hidup Sang Buddha tidaklah gampang. Banyak sekali cobaan yang terjadi untuk menjauhi dirinya mencapai kebudayaan. Tetapi Buddha tetap tekun melewati cobaan tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.